Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolda Sumatera Selatan menghimbau kepada segenap lapisan masyarakat di Sumatera Selatan. Nggak usah panik lur, beli minyak goreng sesuai kebutuhannya baik. Nggak usah nyari loka untung dari jual minyak goreng dengan cara curang. Kayak kau bekasus. Yakin baik lur, minyak goreng pasti ada dan dijual sesuai harga eceran pemerintah. Kepada para pelaku usaha agar tidak melakukan penimbunan minyak goreng karena dapat diancam pidana paling lama 5 tahun atau denda 50 miliar rupiah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, tentu saja akhir-akhir ini kita mendengar berita baik di televisi, di media online, di media massa maupun elektronik tentang kelangkaan minyak goreng di Nusantara ini. Bahkan ada himbauan dari Kapolda. Saya dapat video himbauan dari Kapolda Sumatera Selatan agar kita tidak panik. Sebenarnya kita membeli minyak goreng sesuai kebutuhan kita saja, jangan sampai menimbun. Karena apabila menimbun juga kita akan bisa berhubungan dengan masalah hukum. Karena penimbunan sembako itu tentu saja akan ada aturan yang bisa didenda, bahkan bisa kena proses hukum yang berlaku. Nah sahabat sekalian, menyikapi permasalahan kelangkaan minyak goreng ada beberapa hal yang harus kita yang menarik untuk didiskusikan. Indonesia sebenarnya berapa tahun ini menjadi salah satu daerah yang sangat banyak sekali tumbuh subur kelapa sawit, bahwa sudah banyak juga perusahaan-perusahaan yang membangun CVU untuk pembangunan pabrik minyak goreng. Ya, ini menjadi sebuah pertanyaan, kenapa terjadi kelangkaan. Ini sebenarnya bisa terjadi bahwa ini adalah ada hal-hal yang ibaratnya dibesarkan, isunya dibesarkan oleh barangkali politis dan lain sebagainya yang membuat menjadi sebuah hal yang dibikin gaduh. Tapi yakinlah bahwa sebenarnya permasalahan ini pasti akan selesai. Ya, barangkali 3 tahun yang lalu kita dipelajari oleh sesuatu hal yang sangat booming, bahkan bukan hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia, ketika COVID-19 menyerang, begitu banyak panik dan lain sebagainya, bahkan obat dan lain sebagainya. Ada yang mencari obat dari herbal seperti daun sungkai dan lain sebagainya, ada yang minum kelapa dan lain sebagainya. Begitu paniknya. Itu bentuk adalah respon dari masyarakat bahwa mereka juga ingin hidup yang baik tanpa kegaduhan. Hal ini tersebut yang disampaikan oleh beberapa pemangku kebijakan di negara kita ini sangat baik sekali, bahwa sebenarnya kita jangan terlalu membesarkan isu yang bisa menjadikan psikis masyarakat kita menjadi mereka panik dan lain sebagainya. Ini juga menjadi semacam PR, homeworks para penggiat sosial, para jurnalis dan lain sebagainya, agar pemberitaan yang bisa membuat gaduh masyarakat itu dipilah dan menjadi solusi agar masyarakat kita tidak terlalu panik. Bagi yang memahami hal tersebut, karena sebenarnya corong kita untuk sahabat semua adalah pemerintah. Ketika pemerintah masih mengatakan bahwa hal-hal tersebut masih wajar dan masih bisa diantisipasi, maka kita akan yakin saja kepada pemerintah. Karena pemerintah tidak mungkin akan melihat masyarakat atau rakyatnya sendiri yang menjadi bermasalah atau susah atau menjadi panik. Nah sahabat sekalian, tentu saja yang kedua adalah kita melihat bahwa ketika ada informasi tentang hal-hal yang sangat langka, maka biasanya akan ada
sahabat kita yang belum diberikan kesadaran begitu banyak, mereka memanfaatkan situasi, misalnya menimbun minyak goreng gitu kan, tokohnya dikeluarkan sedikit, ditimbun agar harganya naik tinggi. Nah, ini adalah perbuatan yang sebenarnya tidak perlu dikembangkan atau dibudidayakan. Karena seharusnya kita hidup harus bergandengan. Kalau sudah pun memang waktunya kita menjadi orang kaya dengan usaha kita, yakin saja kita akan menjadi orang kaya. Tidak dengan cepat begitu, karena kita mensesarakan orang lain sampai kita menimbun minyak goreng dan sebagainya. Nah, sahabat sekalian, semoga dengan kejadian ini menjadikan kita untuk berpikir lebih bijaksana, bahwa kita perlu men-saving atau menyimpan ketika dalam suatu kendala hal seperti ini. Ini memberikan pembelajaran bahwa sesuatu yang kita anggap tidak mungkin tidak ada, kita contohkan beras atau minyak goreng, tetapi juga bisa langka gitu. Mungkin saat ini kita hanya fokus kelangkaan BBM, misalnya bahan bakar minyak, nanti juga bisa ada kelangkaan lain dan sebagainya. Bahwa itu adalah sebuah proses yang harus kita hadapi semua, sahabat sekalian, bahwa kita harus memegang sebuah prinsip, kita jangan terlalu panik, bantu saja kita kepada pemerintah. Yang kedua, kita harus bijaksana, kalaupun kita ambil sesuai kebutuhan kita saja, karena orang lain sangat membutuhkan kita. Tidak ada juga guna kita hidup di dunia ini tanpa ada orang lain. Itu sahabat sekalian. Dan juga kita berharap kepada pemerintah juga akan lebih cepat meresponsif apa yang disampaikan oleh masyarakat, karena kita sudah mulai di zaman digitalisasi, zaman online, semua bisa diupdate di beberapa sosial. Kalaupun memang ini pun ada kelangkaan, pemerintah juga harus cepat, jangan sampai membuat masyarakat di Nusantara ini menjadi panik dan gaduh. Terima kasih sahabat sekalian, semoga sahabat tetap bijak. Yakinlah bahwa setiap masalah pasti akan ada selesai. Setiap apapun yang terjadi pasti akan berakhir. Semoga ini bermanfaat sahabat. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sahabat akad dimanapun Anda berada, tentu saja jangan lupa dukung kami dengan cara like, subscribe, dan bagikan berita ini agar bermanfaat untuk yang lain, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tahu video yang selanjutnya.